Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebis TV? Senang rasanya saya Dev Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Dan seperti biasa pada edisi kali ini kita akan membahas sejauh mana perkembangan kasus yang sempat viral beberapa hari yang lalu terkait pengambilan jenazah secara paksa oleh pihak keluarga bersama dengan Direktur RSUD Labuan Bajo, Dr. Andi Mapatoba, dan juga ada Bapak Syahrir Jakari, seorang praktisi hukum, dan juga ada Bapak Dr. Muhammad Syukur, pelaku sosiolog dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Baik pemirsa, sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Syahrir Jakari selaku praktisi hukum, dan juga ada Bapak Dr. Muhammad Syukur, ini selaku sosiolog dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Baik Pak, saya langsung saja nih ke Pak Syahrir dulu deh. Ini beberapa hari yang lalu kita lihat ada video viral pengambilan jenazah COVID dari pihak keluarga ini secara paksa tanpa melalui prosedur-prosedur COVID yang telah berlaku, dan kita lihat perkembangan hukumnya ini sudah ada beberapa warga yang sudah jadi tersangka seperti itu, Pak. Menurut Pak Syarif sendiri sebagai praktisi hukum, pendapatnya seperti apa? Ya, ini tentu saja kita menyesalkan perilaku misalnya yang dilakukan secara tidak terkontrol itu, apalagi kalau misalnya perilaku yang terjadi itu membahayakan warga yang lain atau masyarakat yang lain. Tentu kita prihatin dan berharap agar kejadian serupa ini tidak terulang lagi ke depan, atau di seluruh Indonesia ini paling tidak, khususnya di Makassar ini kita berharap kejadian serupa tidak terulang. Nah, tetapi secara objektif, saya kira semua kita ini harus menjadikan peristiwa itu sebagai titik tumpu untuk melakukan segala bentuk evaluasi terkait dengan penyebab, apa yang menyebabkan sehingga masyarakat mengambil langkah praktis seperti itu. Saya kira semua pihak, baik dari pihak masyarakat, dari pihak penyelenggara kesehatan dalam hal ini rumah sakit, maupun pemerintah, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh supaya ada keputusan-keputusan yang bisa terverifikasi secara objektif, supaya masyarakat bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh protokol kesehatan ini. Kalau mencermati persoalannya, kita melihat dari media, ini rupanya terjadi miskomunikasi antara keluarga pasien dengan pihak rumah sakit. Nah, saya kira faktor penyebab munculnya miskomunikasi ini harus betul-betul dijadikan sebagai bahan evaluasi, supaya miskomunikasi yang timbul dengan penyebab yang sama jangan lagi ada seperti itu. Faktor kecepatan pengambilan keputusan mengenai status orang ini juga harus lebih diperkuat. Saya kira faktor alat, faktor penunjang medis misalnya, itu perlu terus-menerus dilakukan perbaikan, perubahan, dan evaluasi supaya faktor kebutuhan medik ini bisa terpenuhi, supaya dalam hal pengambilan keputusan di rumah sakit maupun tingkat kepercayaan publik khususnya pada keluarga korban kepada penyelenggara kesehatan ini makin tinggi. Saya kira seperti itu dari saya. Baik, saya ke Pak Muhammad Syukur, ini selaku sosiolog. Ini karakter orang Makassar yang memang kita ketahui memang agak sulit untuk diberikan edukasi terkait penanganan COVID dan lain sebagainya. Bahkan beberapa hari yang lalu beredar isu banyak warga atau masyarakat Makassar ini menolak rapid test seperti itu. Silakan Pak Muhammad Syukur. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan adanya fenomena pengambilan paksa jenazah dari rumah sakit yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, saya melihat ada persoalan distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pola-pola penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah, dan termasuk dalam konteks ini para tenaga medis. Ada tidak transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pola penanganan medis ini, termasuk pihak rumah sakit. Seperti apa sebenarnya jenazah-jenazah yang harus, ataukah orang yang meninggal yang harus diperlakukan sesuai dengan protap COVID. Masyarakat
yang mengambil paksa jenazah itu karena menganggap bahwa kerabat mereka itu tidak terkena COVID. Padahal sebenarnya ketika meskipun tidak terkena COVID, belum positif, tapi sudah dicurigai, sudah dilakukan pemeriksaan tes, meskipun hasilnya belum keluar, itu harus diperlakukan secara COVID. Karena prinsip kerja orang medis itu prinsip kehati-hatian. Nah, informasi ini tidak nyambung ke masyarakat. Nah, jadi ada persoalan seperti yang dikemukakan oleh tadi, ada miskomunikasi. Seandainya informasi ini sampai di masyarakat, tentu masyarakat tidak berani mengambil kerabat mereka yang meninggal yang diperlakukan secara protokol COVID. Tapi informasi ini tidak sampai. Kemudian selanjutnya, perlu pelibatan tokoh-tokoh masyarakat. Tidak cukup pemerintah, tidak cukup para medis untuk menangani ini persoalan COVID. Andaikan ada tokoh masyarakat yang didengar perkataannya, yang berdiri untuk mencegah masyarakat untuk mengambil paksa itu, tentu tidak terjadi itu. Meskipun masyarakat Makassar kita kenal keras, bahkan orang biasa menyebut Pak Bambangan atau lo, tetapi mereka sangat mendengar kepada pemimpin-pemimpinnya. Nah, ini yang hilang dari proses proses penanganan COVID ini. Coba libatkanlah tokoh-tokoh masyarakat, libatkanlah tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat. Untuk mengedukasi masyarakat. Memang kita harus bekerja bersama ini, tidak cukup kita mengandalkan pemerintah, tidak cukup kita mengandalkan tenaga medis, tapi semua pihak harus terlibat ini. Nah, terutama sosialisasi seperti apa sebenarnya COVID ini dan seperti apa perlakuan yang harus dilakukan baik pencegahan sampai pengurusan jenazah. Ya. Baik, saya mau ke Bapak Dr. Adi Bapak Tuban tadi kita sudah terhubung. Bagaimana Pak Dokter? Ya, Assalamualaikum Pak. Iya. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dokter Bapak Tuban, ini kemarin kan kita sudah melihat kasus viral di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji dan sudah perkembangan hukumnya ini ada sudah beberapa tersangka yang memang terlibat pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, apakah setelah itu ada peristiwa-peristiwa lain yang serupa terjadi atau sudah memang aman seperti itu, Dok? Ya, kejadian Jumat pagi itu, Pak, ternyata bukan hanya terjadi di Rumah Sakit Labuan Baji saja. Setelah itu, bahkan terjadi di Rumah Sakit Lamaris. Ya. Bahkan juga terjadi di Rumah Sakit Dayak. Nah, jadi ini fenomena yang menurut saya menarik untuk kita sikapi dalam artian harus ada upaya pencegahan tentang itu karena bersentuhan langsung dengan petugas kesehatan di rumah sakit. Nah, kalau dalam kondisi anarkis kayak kemarin itu, kita punya keselamatan petugas, dokter, perawat, dan lain itu kan perlu dipertimbangkan juga. Dan alhamdulillah sejak hari Minggu kemarin dan sampai hari ini, pihak rumah sakit itu sudah didampingi oleh pihak pengamanan dari TNI dan Polri yang bertugas 24 jam. Itu kami sudah laporkan ke gugus tugas dan Bapak Gubernur, dan alhamdulillah Bapak Gubernur segera perintahkan untuk pengamanan. Bahkan pada kesempatan berikutnya Bapak Gubernur berkunjung ke rumah sakit kami dan rumah sakit lain, bertemu langsung dengan pengamanan dan memberikan dukungan untuk menjaga jangan sampai terulang kembali. Nah, di luar itu, khusus di Rumah Sakit Labuan Baji ada kejadian satu kali lagi untuk terjadi, walaupun jumlah masa tidak sebanyak yang pertama, dan alhamdulillah setelah diedukasi baik dari pihak rumah sakit maupun dari pihak aparat pengamanan, mereka pulang dengan baik-baik. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Syukur, memang sekarang yang kita butuhkan lebih kencang lagi ini persoalan edukasi kepada masyarakat. Dan persoalan edukasi bukan hanya ranahnya pihak kesehatan, bukan hanya domainnya pihak kesehatan termasuk rumah sakit. Kita semua ini yang memahami persoalan ini turut bersama dan wajib untuk memberikan informasi yang tepat
informasi yang berimbang terkait dengan edukasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Persoalannya, pihak-pihak yang terkait ini yang perlu kita sentuh. Jadi ada modal sosial yang terjadi yang kita miliki saat ini yang ada di masyarakat. Begitu banyak kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, apakah yang dalam bentuk lembaga, apakah yang dalam bentuk relawan dan sebagainya. Yang paling penting lagi ini, struktur pemerintahan lokal setempat dimulai dari tingkat kelurahan dengan segala macam aparatnya, tingkat kecamatan, untuk selalu mengingatkan. Sekarang yang dibutuhkan ini adalah ketaatan dan kedisiplinan, termasuk di dalam menjalankan protokol kesehatan yang kita dalam 1 minggu terakhir ini dalam bentuk new normal itu. Nah, protokol kesehatan ini yang perlu disampaikan ke semua pihak. Ada 3 hal yang sangat mendasar dan cukup sederhana menyangkut protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan misalnya. Antara lain, ya kemana-mana pakai masker lah. Yang kedua, jaga jarak. Jangan terlalu dekat dengan orang-orang kita tidak terlalu yakin apakah dia bersih atau tidak dari virus ini. Dan yang ketiga, ya setiap saat dengan aktivitas yang kita miliki, selalu sering-seringlah cuci tangan dengan sabun atau apa yang kita bisa yakin bahwa dengan cara ini saya bisa mencegah. Nah, di luar itu, kami di rumah sakit sampai hari ini tetap melanjutkan pelayanan, tetap melanjutkan perawatan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita semua, Pak, bahwa sampai kapanpun, kalau informasi yang tepat, termasuk edukasi ini yang tidak gencar kita lakukan, jangan berpikir bahwa kemarin kan sudah. Iya, kita perlu memberikan penjelasan yang betul-betul real, yang edukatif supaya masyarakat ini juga paham. Karena kita tahu masyarakat kita kan berada dalam tingkat pendidikan yang berbeda-beda, tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Dan sekali lagi, termasuk media yang sekarang yang dilakukan Celebes TV yang menjadi tontonan semua masyarakat, khususnya di Makassar. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sampai kapanpun ini menjadi salah satu cara untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Baik dok, ini tadi dokter sempat memberitahukan kepada kami bahwa ada peristiwa yang serupa yang terjadi juga, tapi ini tidak sampai mengancam tenaga medis atau seperti apa, atau memang sudah ada pihak? Tidak Pak, karena dia datang, pasien itu sementara dirawat. Ya, sementara dirawat. Pasien sementara dirawat, diberikan penjelasan bahwa pasien ini dalam keadaan baik-baik saja, beri kesempatan kepada pihak rumah sakit untuk merawat dengan baik, dan jangan ada keraguan tentang itu. Dan mereka memahami Pak, dan pulang. Dan pasien ini memang sudah statusnya sudah positif atau masih negatif gitu, atau mungkin masih dalam masih status PDP Pak. PDP ya? Ya PDP. Baik. Jadi saya ingin meluruskan Pak, kalau mendengar istilah COVID-19 Pak, jangan langsung panik dulu. Ya. Karena COVID-19 itu kan ada beberapa macam, ada yang statusnya ODP, ada yang statusnya PDP. Jadi ODP itu orang dalam pemantauan, PDP itu pasien dalam pengawasan, dan ada yang status OTG Pak, orang tanpa gejala. Jadi untuk membuktikan bahwa dia positif kena virus atau tidak, ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan seperti itu. Dan itu menjadi ranah tanggung jawab rumah sakit untuk melakukan, supaya kalau dia hasilnya apapun juga positif atau negatif, pertama adalah satu, jangan ada pembiaran Pak. Ya, jangan ada pembiaran. Terus yang kedua, jangan ada penularan ke orang lain. Kan seperti itu. Ya, ini dua ini kita lakukan di rumah sakit sebagai tanggung jawab moral untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Iya Pak. Baik, terima kasih dok. Saya ke Pak Syahril lagi. Ini selaku praktisi hukum, ini kalau kita lihat sudah ada beberapa tersangka yang diamankan oleh pihak kepolisian. Namun sistem hukum yang seperti apa yang bisa diberikan kepada oknum-oknum yang terlibat? Padahal oknum-oknum ini niatnya adalah membela contoh saja kehormatan warga atau keluarganya seperti itu. Silakan Pak Syahril. Iya. Ya, kalau dari sisi norma hukumnya ada beberapa aturan sebenarnya yang cukup tersedia di negara kita ini untuk merespon persoalan atau kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Di KUHP kita ada pasal 212 atau 212, ada pasal 214
itu ancaman hukumannya antara 1 tahun sampai 1,5 tahun sebenarnya. Ada di Undang-Undang tentang Penanggulangan Wabah nomor 4 tahun 1984, ada di pasal 14-nya, itu sebenarnya semua bisa dikaji itu dalam konteks normatifnya. Ada di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan di pasal 93 dan seterusnya. Itu semuanya seperti itu di dalam norma hukum kaitan dengan peristiwa yang memaksakan kehendak itu. Tetapi jika penindakan atau penegakan hukum yang diutamakan, ini menurut saya perlu dipertimbangkan lagi, karena ada beberapa faktor yang bersifat sosiologis yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebenarnya. Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi munculnya peristiwa ini adalah tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara kesehatan. Oleh karena itu, kalau itu yang menjadi persoalan, saya kira bangunan trust oleh publik kepada para penyelenggara kesehatan ini mesti diperbaiki betul, dibangun sedemikian rupa sehingga publik betul-betul menyerahkan segala urusan kesehatannya kepada penyelenggara kesehatan itu. Dalam hal ini pihak rumah sakit dan pemerintah. Oleh karenanya, penegakan hukum menjadi faktor yang berikutnya yang mesti dipertimbangkan. Tetapi faktor yang lain yang menurut saya perlu diutamakan adalah faktor edukasi yang baik, melibatkan segala macam atau segala bentuk stakeholder kaitan dengan mengedukasi kepada publik terkait dengan wabah atau fenomena seperti ini. Penegakan hukum, ya kalau menurut saya itu faktor efek jeraja. Faktor efek jeraja. Karena di dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat kita di Kota Makassar ini adalah perlakuan keluarga atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan emosional dengan jenazah itu terkait dengan kewajibannya selaku umat muslim terhadap jenazah. Ya. Ada. Di satu sisi misalnya pihak penyelenggara kesehatan belum bisa memperlihatkan mengenai status jenazah ini positif atau negatif, katakanlah seperti itu, secara awamnya kita melihat seperti itu. Nah, oleh karenanya, saya kira faktor ini perlu direspon cepat oleh penyelenggara kesehatan, kaitan dengan alat-alat penunjang misalnya yang bisa memperlihatkan hasil pemeriksaan yang cepat, sehingga pada saat ada seseorang yang meninggal, si jenazah ini sudah jelas statusnya. Dan oleh masyarakat, kalau misalnya jenazah itu jelas statusnya, tentu dia tidak akan berani mengambil secara paksa. Melibatkan saja dalam prosesi memandikan, mengkafani, dan mensalatkan itu pasti tidak akan banyak yang meminta untuk melakukan itu. Tetapi dengan catatan, hasil medik yang menerangkan mengenai status jenazah mengenai negatif atau positif, atau terpapar atau tidak, ini sudah mesti keluar pada saat jenazah itu masih ada di tempat dan belum menjalani prosesi memandikan, mengkafani, dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kami. Tetaplah bersama kami.